Halo, apa kabar? Semoga hari ini semua dalam kondisi sehat ya. Biar nggak berlama-lama, yuk kita langsung saja ke pembahasan kasusnya. Hannah Clark dan Rowan Baxter pertama kali bertemu di tahun 2009. Saat itu, Hannah berusia 20 tahun dan Rowan berusia 11 tahun lebih tua dari Hannah. Hannah dan Rowan sama-sama menggilai fitness. Hingga tak heran, mereka memiliki postur yang atletis. Hannah bahkan pernah meraih medali dari cabang gimnastik, sedangkan Rowan sempat masuk pusat pelatihan atlet rugby di Selandia Baru. Sayangnya, karir rugby Rowan tidak sukses akibat temperamennya yang buruk. Jauh sebelum mengenal Hannah, Rowan pernah berpacaran dengan seorang wanita yang ditemuinya saat pertama kali pindah ke Australia. Rowan memang lahir dan dibesarkan di Selandia Baru. Dari hubungannya itu, Rowan memiliki satu orang anak laki-laki. Namun, hubungan mereka gagal dan keduanya putus. Selama berpacaran, tidak ada yang aneh dari perilaku Rowan. Dia gentleman dan tampak sangat mencintai Hannah. Hingga 2 tahun kemudian, Rowan melamar Hannah dan lamarannya diterima. Meski perbedaan usia di antara mereka cukup jauh, sepertinya Hannah tidak terlalu ambil pusing. Pernikahan mereka berlangsung pada bulan Oktober tahun 2012 di Kingscliff, New South Wales. Rowan mengatur seluruh acara pernikahan mereka secara rinci. Mulai daftar undangan, memilih gaun pengantin Hannah, dan detail lain, Rowan yang menentukan. Saat itu, Hannah merasa sangat bahagia karena dia berpikir Rowan laki-laki yang bertanggung jawab. Sayangnya, setelah menikah, perilaku Rowan berubah. Ternyata laki-laki itu memang suka mengontrol. Dia membatasi pertemanan Hannah, menentukan pakaian Hannah, mengawasi setiap gerak-gerik istrinya. Rowan bahkan melarang istrinya memakai warna pink favoritnya. Pernah ada satu kejadian di mana Hannah curhat tentang masalah rumah tangganya saat berkendara bersama seorang sahabat di dalam mobil. Anehnya, sesampai di rumah, Rowan marah besar padanya dan membeberkan secara rinci isi percakapan Hannah dengan sahabatnya. Saat itulah Hannah tahu Rowan pasti memasang perekam di dalam mobilnya. Hannah jadi tidak bebas berhubungan dengan siapapun, bahkan jadi menjauh dari keluarganya sendiri karena Rowan setiap saat memonitor dan merekam percakapannya. Sifat mengontrol Rowan tidak hanya terjadi di rumah, tetapi sampai ke tempat kerja. Keduanya memang bekerja bersama. Mereka membuka sebuah bisnis pusat kebugaran CrossFit bernama Integrate. Rowan dan Hannah mengelola tempat itu, sehingga mau tidak mau, Hannah selalu berada di dekat Rowan. Sering di depan karyawan dan teman-teman di pusat kebugaran milik mereka, Rowan mempermalukan dan kasar pada istrinya. Dia mengatakan tubuh istrinya menjijikkan dan Hannah harus menurunkan berat badan. Padahal sesungguhnya, Hannah lah yang membuat usaha mereka berhasil. Rowan diketahui sering menipu pelanggan dan tidak membayar beberapa teman yang bekerja di pusat kebugaran mereka. Bila ada member yang berhenti, Rowan akan menelpon dan memaki-maki member itu. Hannah lah yang akan turun tangan membereskan semua kelakuan Rowan. Meski dalam kondisi yang sangat tidak sehat, pernikahan Hannah dan Rowan berjalan sampai tahun ke-11. Keduanya dikaruniai 3 orang anak yang cantik dan lucu-lucu, Alia, Liana, dan yang terakhir, Trey. Di sosial media keluarga mereka tampak harmonis dan bahagia. Namun, sebuah tragedi menyedihkan mengakhiri pernikahan itu. Setelah 7 tahun berada dalam tekanan suaminya, di bulan Juni tahun 2019, Hannah akhirnya tidak kuat lagi. Dia ingin pergi dan meninggalkan Rowan, serta mengakhiri pernikahan toksik mereka demi kebaikan anak-anak.
Sebanyak 4 kali Hana berusaha pergi dan gagal. Rowan selalu saja berhasil memanipulasi Hana menggunakan alasan anak-anak. Hana yang mencintai ketiga anaknya melebihi apapun, merasa bersalah dan membatalkan niat untuk berpisah dari suaminya. Saat itu, Hana kembali menjalin komunikasi dengan keluarganya. Dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi, Hana menceritakan kondisi pernikahannya kepada keluarganya karena takut ketahuan Rowan. Selama ini, Hana tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena pikirnya, Rowan tidak pernah memukul. Teman-teman Hana sering mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rowan adalah bentuk kekerasan juga yang disebut coercive control atau pengendalian secara paksa. Para pelaku biasanya mempermalukan, melecehkan, mengancam, dan mengintimidasi atau tindakan lainnya yang bertujuan untuk menyakiti, menghukum, dan menakut-nakuti korbannya. Sama persis seperti yang selama ini dilakukan Rowan kepada Hana. Hingga saat Hana mendengar dari Rowan sendiri bagaimana dulu sebelum menikahi Hana, dia hampir membunuh pacar dan anak mereka hanya karena wanita itu berniat meninggalkannya. Tekad Hana untuk meninggalkan Rowan semakin kuat. Saat itu Hana berpikir cepat atau lambat Rowan akan menyakitinya dan ketiga anak mereka. Pada November tahun 2019, sekali lagi Hana melarikan diri dari rumah. Namun, kali ini Hana lebih berhati-hati agar tidak ketahuan Rowan. Setelah Rowan berangkat kerja, buru-buru Hana pergi dari rumah bersama ketiga anaknya. Dia lalu memarkirkan mobilnya di sebuah McDonald lokal karena takut Rowan memasang GPS di mobilnya. Hana juga meninggalkan ponselnya di dalam mobil agar tidak terlacak oleh suaminya. Setelahnya, Hana pergi ke rumah sahabatnya untuk bersembunyi sementara. Lalu, setelah dia merasa Rowan tidak bisa menemukannya, Hana pindah ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana. Hana meninggalkan usaha kebugaran milik mereka, hingga pada akhirnya usaha itu pun ditutup. Kepergian Hana membangunkan monster seram yang selama ini ada di dalam diri Rowan. Kurang lebih sebulan setelah Hana meninggalkan rumah, tepatnya pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Hari itu, Hana dan ketiga anaknya sedang bersantai di sebuah taman umum. Rowan secara tiba-tiba muncul. Pria itu langsung menggendong Liana, putri mereka, secara paksa, membawanya ke mobil dan setengah melemparkan gadis kecil itu ke kursi depan hingga kepala Liana membentur pintu mobil. Beberapa saat kemudian, Rowan pergi membawa Liana. Hana yang terkejut jadi histeris melihat apa yang baru saja terjadi. Seorang pengunjung taman yang menyaksikan semuanya segera menghubungi polisi dan melaporkan perilaku Rowan. Selama 4 hari, Rowan membawa putri mereka. Dia menutup akses komunikasi hingga tidak diketahui keberadaannya. Sampai akhirnya 4 hari kemudian, Rowan mengantarkan Liana pulang ke rumah orang tua Hana. Akibat kejadian itu, Hana mengajukan domestic violence order yang melarang Rowan mendekatinya dan anak-anak mereka. Namun sayang, pada Januari tahun 2020, Pengadilan Magistrate Holland Park malah mengembalikan akses Rowan untuk menemui ketiga anaknya, meski sudah terjadi kasus penculikan Liana sebulan sebelumnya. Rowan sempat mengirimkan sebuah email kepada Hana yang isinya mengatakan semua yang terjadi adalah kesalahan Hana. Anak-anak mereka sekarang menderita karena Hana. Tetapi Hana tidak menggubris email itu. Hingga sebuah insiden terjadi saat Hana hendak menjemput Trey, anak bungsu mereka, dari rumah Rowan. Ketika Hana hendak mendudukkan Trey di kursi belakang, dia melihat Rowan memenuhi kursi belakang mobilnya dengan foto-foto dirinya dalam busana yang tidak layak. Saat Hana hendak membuang foto-foto itu, tiba-tiba Rowan menyergap dan memelintir tangan Hana ke belakang sebagai ancaman.
Hana segera melaporkan insiden itu kepada polisi yang berakibat akses Rowan ke anak-anaknya kembali dicabut. Setelah insiden itu terjadi, Rowan dan Hana kembali melakukan mediasi. Namun gagal karena Rowan menolak semua saran pengacaranya dan tidak mau menandatangani kesepakatan di mana Hana mengizinkan Rowan mengasuh ketiga anak mereka selama 165 hari setiap tahun. Sepertinya Rowan benar-benar ingin mempersulit hidup Hana, bukannya mencoba memperbaiki keadaan demi kebaikan ketiga anaknya. Rowan justru terobsesi untuk menyakiti dan membalas dendam pada istrinya itu. Dia sama sekali tidak memikirkan keselamatan Alia, Liana, dan Trey. Saat itu, Hana sudah pasrah. Dia hanya mengkhawatirkan keselamatan ketiga anaknya bila sesuatu terjadi padanya. Hana lalu menulis sebuah surat wasiat untuk berjaga-jaga. Hana ingin memastikan ketiga anaknya dirawat oleh orang tuanya dan bukan orang tua Rowan. Saat itu, Hana sempat bertanya pada ibunya, apa yang akan terjadi pada anak-anaknya bila Rowan benar-benar membunuhnya. Sepertinya itu adalah sebuah firasat. Beberapa minggu kemudian, tepatnya tanggal 19 Februari tahun 2020, akhirnya tragedi itu terjadi. Seperti biasa, pagi itu Hana bersiap mengantar anak-anaknya ke sekolah. Setelah Alia, Liana, dan Trey duduk di kursi belakang dan memasang sabuk pengaman, secara tiba-tiba Rowan menyergap Hana dari belakang. Sepertinya monster itu sudah bersembunyi di halaman rumah tetangga menunggu saat yang tepat. Sambil menodongkan sebilah pisau ke leher istrinya, Rowan memerintahkan Hana mulai menjalankan mobil, jika tidak dia akan membunuh istrinya di depan anak-anak mereka. Hana menuruti perintah Rowan dan mulai menyetir. Ketika mobil mulai berjalan, Rowan menyiramkan bensin ke seluruh tubuh anaknya, ke tubuh Hana, dan ke tubuhnya sendiri sambil terus menodongkan pisau ke leher Hana. Beberapa saat kemudian, Hana melihat seorang tetangga berdiri di depan rumah memegang selang air. Secepat kilat, Hana menempikan mobilnya dan berteriak minta tolong. Seketika itu juga, Rowan menyalakan api dan membakar semuanya. Hana berhasil keluar dari mobil dalam kondisi api membakar tubuhnya. Dia mulai berguling di tanah. Sedang para tetangga yang melihat kejadian segera berlari ke arah mobil berusaha memadamkan api dan menolong Hana. Bahkan salah satu dari mereka mengalami luka bakar. Namun Rowan yang ternyata berhasil keluar dari mobil berusaha menghalangi niat mereka dengan mengacung-acungkan pisau di tangannya. Dia melarang mereka memadamkan api yang membakar tubuh istrinya. Dia juga melarang siapapun yang berusaha menolong ketiga anaknya yang terbakar di dalam mobil. Sayangnya, Alia, Liana, dan Trey dinyatakan tewas akibat terpanggang di dalam mobil. Rowan bunuh diri. Dia menusuk perutnya sendiri dengan pisau dan tewas tergeletak di tengah jalan. Hana yang mengalami luka bakar sebanyak 97% di sekujur tubuhnya dengan sekuat tenaga bertahan demi memberikan detail kronologi kejadian kepada polisi. Setelahnya Hana tak sadarkan diri dan meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 8:40 malam dikelilingi oleh keluarga dan kerabat yang mengasihi Hana. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa masa kecil Rowan Baxter di Selandia Baru penuh kekerasan dan pelecehan. Rowan dibesarkan dalam keluarga yang percaya bahwa perempuan hanya bertugas membersihkan rumah dan menjadi pemuas nafsu laki-laki. Perempuan harus tunduk pada laki-laki, sang pemegang kuasa. Sebagian besar keluarganya di Selandia Baru tidak menyukai Rowan karena temperamennya. Mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman berhubungan dengan Rowan. Bahkan, kepada ibunya sendiri Rowan sering melakukan kekerasan. Saat ini, orang tua Hana dan keluarganya memperjuangkan agar coercive control
diakui sebagai tindakan kriminal dalam hukum pidana di Australia agar pelakunya dapat dihukum penjara. Sehingga di masa yang akan datang tidak ada lagi tragedi tragis seperti yang dialami Hannah Clark dan ketiga anaknya Alia, Liana, dan Trey. Selamat jalan Hannah, Alia, Liana, dan Trey. Semoga kalian beristirahat dengan tenang. See you in the next case. Terima kasih.